Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-teman, dan Bapak atau Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah kalkulus. Saya, Niluh Ayu Sriasmini dengan NIM 2113011040 dari kelas 2B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan membahas soal tentang fungsi transenden integral tak tentu. Fungsi transenden ini berkaitan dengan fungsi logaritma asli dan fungsi eksponensial asli. Fungsi logaritma asli dapat kita definisikan sebagai fx sama dengan ln x sama dengan integral dengan batas 1 hingga x 1 per t dt di mana x lebih besar daripada 0. Pada integral umum, kita ketahui bahwa integral x pangkat n dx sama dengan 1 per n tambah 1 dikalikan x pangkat n tambah 1 ditambahkan dengan c, di mana n tidak sama dengan minus 1. Nah, bagaimana jika n sama dengan minus 1? Jika n sama dengan minus 1, maka dapat kita tulis sebagai integral x pangkat minus 1 dx sama dengan integral 1 per x dx, karena x pangkat minus 1 dapat kita tulis dengan 1 per x, kemudian sama dengan ln mutlak x ditambahkan dengan c. Jadi, khusus integral 1 per x dx dapat kita integralkan menjadi ln mutlak x ditambah dengan c. Nah, bedanya logaritma biasa dengan logaritma asli terletak pada basisnya. Pada logaritma biasa, y sama dengan 10 logaritma a, di mana 10 itu adalah basisnya. Sedangkan pada logaritma asli, y sama dengan e logaritma a, di mana e itu adalah 2,178, yaitu merupakan bilangan Euler. Nah, untuk sifat-sifat logaritma asli ini hampir sama dengan sifat-sifat logaritma umum. Yang pertama yaitu e ln 1 sama dengan 0, di mana ekuivalen dengan e pangkat 0 sama dengan 1. Yang kedua, ln a dikali b sama dengan ln a ditambah ln b. Yang ketiga, ln a per b sama dengan ln a dikurang ln b. Yang terakhir, ln a pangkat r sama dengan r dikali ln a, di mana r ini adalah pangkat dari a, bukan pangkat dari ln. Untuk grafik dari logaritma asli, dapat kita tuliskan seperti ini, di mana y sama dengan ln x selalu monoton naik. Jadi grafik dari logaritma asli ini selalu monoton naik dan cekung ke bawah. Selanjutnya yaitu fungsi eksponensial asli. Fungsi eksponensial asli merupakan inverse dari fungsi logaritma asli, yang dinotasikan sebagai eksponen x sama dengan e dipangkatkan x. Definisikan sebagai x sama dengan e ln y, ekuivalen dengan y sama dengan e pangkat x. Kemudian sifat-sifat dari eksponen x. Yang pertama yaitu e dipangkatkan 0 sama dengan 1, e pangkat 1 sama dengan e, di mana e sama dengan 2,718. Kemudian e ln e sama dengan 1, di mana e pangkat 1 sama dengan e. 4, e pangkat a dikalikan e pangkat b, maka kita jumlahkan pangkatnya, yaitu e pangkat a tambah b. Selanjutnya, e pangkat a per e pangkat b sama dengan e dipangkatkan a dikurang b, jadi hampir sama dengan sifat-sifat eksponen pada umumnya. Selanjutnya, e pangkat a dikalikan pangkat b sama dengan e pangkat a dikali b. Untuk grafiknya, karena eksponen asli itu adalah inverse dari fungsi logaritma asli, maka grafik dari fungsi eksponensial asli merupakan cerminan dari grafik logaritma asli, di mana y sama dengan e pangkat x merupakan cerminan y sama dengan ln x terhadap y sama dengan x. Baik, kita lanjut ke contoh soalnya. Diberikan integral e pangkat 2x dikurang 1 dibagi e pangkat 2x dikurang 3 dx sama dengan titik-titik. Nah, kita ingat terlebih dahulu bahwa rumus dari integral itu integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Nah, pada soal ini kita misalkan u sama dengan e pangkat 2x. Nah, pada integral, jika
integral E pangkat 2X, maka kita misalkan U-nya sama dengan pangkatnya, yaitu 2X. Jika integralnya E pangkat X dibagi E pangkat X minus 1, pada pecahan seperti ini, maka kita misalkan U-nya sama dengan penyebutnya, yaitu E pangkat X dikurang 1. Pada soal ini, karena di samping E pangkat 2X pada pembilangnya, yaitu ada minus 1, maka kita misalkan U-nya itu sama dengan E pangkat 2X. Nah, kemudian DU-nya sama dengan turunan dari 2X itu adalah 2, kita tulis dikalikan dengan E pangkat 2X. Jadi, turunan dari E pangkat 2X itu adalah 2 dikalikan E pangkat 2X. Kemudian, kita dapatkan U dikurang 1 per U dikurang 3. Sama dengan, nah dengan menggunakan metode dekomposisi, kita peroleh A per U ditambah B per U dikurang 3. Nah, pada metode dekomposisi menyatakan bahwa dalam satu pecahan, penyebutnya adalah hasil kali dari faktor-faktor linear, di mana beberapa diantaranya berulang. Jadi, jika penyebutnya itu berulang sebanyak R kali, maka dapat kita tuliskan persamaannya yaitu Rx per Qx ya, sama dengan A1 per penyebutnya yaitu A1x plus B1, di mana A1x adalah koefisien dari X, kemudian ditambah A2, A kecil, A2x, ditambah dengan B2, di sini pangkatkan 2, kemudian ditambahkan titik-titik, ditambahkan dengan A3 per A pangkat 3x ya, ditambah B3, dipangkatkan R. Jadi misalkan Qx-nya itu sama dengan A3x plus B3. Nah, seperti itu. Maka pecahan ini dapat kita tuliskan sebagai A1 per A1x ditambah B1 ditambah A2 per A2x ditambah B2 pangkat 2, dan seterusnya hingga pangkatnya R. Seperti itu. Kemudian dari persamaan ini kita samakan penyebutnya. Kita kalikan dengan U. Menjadi integral di atasnya dikalikan juga dengan U, karena untuk menyamakan penyebutnya ya. Kemudian sebelah kanannya, untuk mengubah U menjadi U kurang 3, maka dikalikan dengan U kurang 3. Di atasnya juga U kurang 3. U kurang 3 ditambah U kurang 3 ini dikalikan dengan U kurang 3, maka di atasnya juga dikalikan dengan U. Maka dari sini kita peroleh U dikurang 1, di sini ada U, kemudian sama dengan A dikalikan dengan U dikurang 3 ditambah dengan BU. Nah, di sini untuk memudahkan kita simpan dulu U-nya, nanti kita kembalikan kembali. Untuk memudahkan operasi, ini menjadi U kurang 1, karena U-nya sudah kita simpan, maka dapat kita ubah menjadi A ditambah B dikalikan U, kemudian sisa minus 3A. Nah, karena udah sesuai, sini letaknya U, maka U sama dengan A tambah B dikalikan dengan U, dan minus 3A sama dengan minus 1. Nah, maka dapat kita peroleh A-nya itu sama dengan 1/3. Karena A sama dengan 1/3, maka U sama dengan 1/3 ditambah B dikalikan dengan U di sini. Karena ini kali, ini pindahkan jadi U per U sama dengan 1/3 ditambah B. Ini habis, sisa U, sisa 1, maka 1/3 ditambah B, maka B-nya sama dengan 1. Karena ini ditambah, plus ya, pindah ke ruas kiri, sini menjadi kurang 1/3. Maka 1 dikurang 1/3 itu menjadi 2/3. Jadi, A sama dengan 1/3, B sama dengan 2/3. Nah, selanjutnya kita tulis kembali integral
E pangkat 2X dikurang 1 per E pangkat 2X dikurang 3 dx sama dengan integral A per U ditambah dengan B per U kurang 3, karena nilai dari DU sebelumnya yaitu 2E pangkat 2X dx, maka kita peroleh nilai dx sama dengan DU per 2E pangkat 2X, dimana kita tulis dengan DU per 2U. Maka di sini kita dapat ganti nilai dx menjadi DU per 2U. Nah, kemudian sama dengan kita keluarkan nilai ini, 2U. Menjadi 1 per 2U integral A per U ditambah B per U kurang 3 DU. Nah, untuk ini, karena sebelumnya kita menyimpan nilai U, maka kita dapat tulis nilai U di sini U per 2U. Kemudian kita pisahkan integral A per U dengan B per U kurang 3 menjadi integral A per U DU ditambah dengan integral B per U kurang 3 DU. Seperti ini. Ini kita coret. Sisa 1 per 2 integral A per U. A-nya 1 per 3 dikali DU per U ditambah B-nya itu 2 per 3 dikali DU per U kurang 3. Nah, ini integral ya. Karena sudah menyerupai bentuk umum, maka dapat kita tulis menjadi bentuk umum dari integral. Kita dapat tulis menjadi 1 per 3 ln U ditambah dengan 2 per 3. Oh, mohon maaf, di sini kita lupa, di sini juga ada 1 per 2 ya. 2 per 3. 1 per 2 dikali dengan 2 per 3 dikalikan dengan ln U kurang 3. Maka kita peroleh 1 per 2 kali 1 per 3 yaitu 1 per 6 ln U ditambah 1 per 2 dikali 2 per 3 yaitu 2 per 6 ditambah 1 per 3 ln U kurang 3. Nah, setelah seperti ini, kita kembalikan nilai U-nya, yaitu E pangkat 2X. Maka ini ln E pangkat 2X ditambah 1 per 3 ln dalam kurung E pangkat 2X dikurang 3. Nah, sesuai dengan sifat ln, bahwa ln dari E pangkat yang memiliki pangkat, maka pangkatnya itu bisa kita keluarkan menjadi 1 per 6 2x ln E ditambah 1 per 3 ln E pangkat 2x. Iya, ln E pangkat 2x dikurang 3. Maka ini dapat kita sederhanakan menjadi x per 3 ln E ditambah 1 per 3 ln E pangkat 2x dikurang 3. Jadi nilai dari integral E pangkat 2x dikurang 1 per E pangkat 2x kurang 3 dx sama dengan x per 3 ln E ditambah 1 per 3 ln E pangkat 2x dikurang 3. Jadi yang perlu kita ingat dalam menyelesaikan soal fungsi transenden integral tak tentu, yaitu kita harus ingat sifat dari integral itu sendiri dan sifat-sifat dari fungsi logaritma asli dan fungsi eksponensial asli. Baik, mungkin itu saja pembahasan soal dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. See you next time.